bersihkan selalu rumahku. Rumah mana yang harus dibersihkan? Itulah kalbu. Rumahnya Allah yang sebenarnya, jangan kau kotori. Bersihkan kalbumu, bersihkan kalbumu. Karena di situ kau bisa tawaf, di situ kau bisa sujud, di situ kau bisa ruku yang sebenarnya. Kalau kotor rumahnya, gak bisa tawaf, gak bisa ruku, gak bisa sujud. Jadi demikianlah cara Allah menyiapkan seorang pemimpin supaya siap dengan perubahan. Belum selesai, kita lanjut dulu. Sampai Ibrahim diajarkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Inilah ayat yang sangat luar biasa. Ini Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini bukan orang mati yang sudah mati dihidupkan, bukan. Ini orang yang hidup tetapi sesungguhnya hakikatnya mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Apakah di dunia ini semua orang yang kelihatan hidup itu semuanya hidup? Belum tentu. Bisa jadi ya, mohon maaf, kebanyakan mati. Mati kesadarannya. Dia sibuk di dunia tetapi tidak digerakkan oleh Tuhan. Dia hanya digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dia lupa bahwa datang ke dunia itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya. Apa yang menggerakkan dia? Cuman rasa takut dan rasa cemas saja. Maka sibuk tetapi tidak ada hasilnya. Itulah orang mati. Kelihatan sibuk tetapi sesungguhnya dia mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Ibrahim minta kepada Tuhan. Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Aku telah meyakinkannya Tuhan. Akan tetapi agar kolbuku semakin mantap. Makanya di sini dikatakan walakin, ya, walakin layat ma'inna qalbi. Ini nggak bicara hati di sini, bicara kolbu. Karena hati dengan kolbu beda. Awas ya, hati tidak sama dengan kolbu. Orang yang menyampaikan hati dengan kolbu harus belajar bahasa Arab. Sekaligus belajar bahasa Arab, bahasa Tuhan. Konyol itu. Hati tidak sama dengan kolbu. Hati unta, bahasa Arabnya bukan kolbu. Bukan kolbul jumal. Qobidul jumal. Kibdahul jumal. Kolbu dengan hati beda. Kolbu itu adalah baitullah. Sedangkan hati ada segumpal daging yang ada di sini. Gak ada urusan dengan spiritual itu. Yang ada urusan dengan spiritual adalah kolbu. Nah, walakin la yatma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Supaya kolbuku jadi mantap. Supaya kolbuku jadi tentram. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Disuruh ngambil 4 burung dan dicincang. Itulah cara menghidupkan orang mati. Kalau burung dicincang, mati? Mati. Kok 4? Kok 4? Itulah. Yang dicincang kan 4. Betul nggak? Iya. Cincanglah penglihatanmu. Cincanglah pendengaranmu. Cincanglah pernapasanmu. Cincanglah lisanmu. Cincang yang 4. Mati tapi hidup. Keren banget ayat ini ya. Ini cara menghidupkan orang mati. Ambillah 4 ekor burung dan dicincang. Di mana cincangnya? Nih, luar biasa ya. Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian itu. Dicincangnya di bukit. Di bukit. Dicincangnya jangan di mana-mana, di bukit. Ya.
Pusing-pusing sekalian, nggak apa-apa. Setelah dicincang di bukit, apa berikutnya? Kemudian panggillah mereka, mereka akan datang kepadamu dengan segera. Hidup. Setelah dicincang 4 ekor burung, hidup. Bangkit kesadarannya, mengalami kiamat. Luar biasa. Inilah cara menghidupkan orang mati. Nah, makanya agak serius hari ini ya kuliah pakai Quran biar kelihatan di pesantren. Nah, setelah Ibrahim itu tadi akan dijadikan imam, kemudian beliau diundang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah untuk memanunggal bersama Allah, diajarkan cara untuk mencincang diri, ya. Bagaimana cara membunuh ego itu? Bagaimana cara membunuh keakuan diri palsu itu? Sehingga beliau menemukan diri sejati yang asli. Berikutnya apa? Barulah Ibrahim keluar dari situ. Mulai beliau menata kehidupan. Apa yang ditata Ibrahim pertama kali? Lihat. Iz qala li abihi. Dan Ibrahim berkata pertama kali kepada bapaknya. Wa qaumihi, kepada kaumnya. Mahadihis, ya, mahadihit tamasil, tamasil itu amsal itu umpama, makanya sering diterjemahkan tamasil dengan patung. Nah itulah tamasil itu misal itu amsal, umpama, berarti bukan yang beneran, paham? Nah itu sering diterjemahkan dengan berhala atau patung. Maka Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, patung sekali lagi bukan sesuatu yang di luar diri. Itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah sifat diri yang sulit berubah. Itu yang harus dikampakin. Nah, ini masuklah ke tema kita ini, yaitu memasuki perubahan. Jadi kalau ingin merubah semesta ini, kuncinya satu, kampakin dulu dong. Kampakin dulu sifat-sifatmu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Semua orang di luar dirinya salah, semuanya masuk neraka, hanya dirinya yang masuk surga, begitu? Kampakin dulu tuh patung-patungmu. Karena itu awal perubahan, di situ merubah tuh ke dalam diri. Nah, ada ayat selanjutnya. Apa katanya? Maka Ibrahim membuat patung-patung itu hancur berpotong-potong, tak terkecuali patung-patung yang paling besar. Jadi yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mengubah semesta ini, ketika beliau akan dijadikan imam, apa? Ke dalam. Nah itulah bedanya pemimpin masa lalu dengan pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa lalu melakukan perubahannya ke dalam dulu. Dan kebanyakan pemimpin masa kini melakukan perubahannya keluar. Hayang batu robah ari dirina mu. Temenang tanar kobate kerbatur mah. Lanjut. Nah, jadi gimana caranya kita melakukan perubahan? Ini ada kata-kata bagus dari saya. Cinta lebih baik dari kemarahan. Setuju? Setuju apa tidak? Kalian suka nggak melakukan perubahan dengan marah-marah? Makanya kenapa selama ini situasi tidak berubah? Karena kalian melakukan perubahannya dengan cara marah-marah. Orang yang mau dirubah gelap, kemarahan juga kegelapan. Gelap dilawan gelap, atau tambah poek.
harusnya kemarahan itu dilawan dengan cinta. Karena cinta yang bisa mengalahkan kemarahan. 1, 2. Harapan lebih baik daripada ketakutan. Betul? Betul? Gitu. Yang takut salah, yang takut sesat, selamanya salah dan sesat. Karena hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang berani salah, itulah yang akan meninggalkan kesalahan. Karena saat berani salah, ketika melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Gak enak ternyata melakukan kesalahan itu, maka dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, optimisme. Lebih bagus kan dari putus asa? Betul? Nah, mari kita lihat. Kemarahan, ketakutan, putus asa, itu tidak akan pernah mengubah situasi. Yang bisa mengubah situasi itu cuma 3. 1, cinta. 2, harapan. 3 adalah optimisme. Pertanyaan saya, ada cinta nggak dalam diri kita hari ini? Ada? Ada harapan untuk berubah? Ada? Ada keyakinan bahwa saya bisa melakukan perubahan itu? Ada? Pasti akan berubah. Jadi marilah kita mencintai, marilah kita berharap, marilah kita optimis. Karena dengan itu kita bisa mengubah dunia. Itu. Nah, yang sulit berubah tidak punya ini. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa hidup adalah perubahan. Yuk kita lihat. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Setuju? Tidak mungkin ada kemajuan atau kalau tidak ada perubahan. Nah, negara kita ingin jadi negara maju. Sok atau berubah. Memang berubah itu sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Coba lihat. Allah ingin menyuburkan tanah. Gimana caranya? Caranya gimana? Karena tanah nih di permukaan bumi ini sudah kurang unsur haranya, mineralnya sudah kurang, kata Allah, kamu nanam juga sudah tidak produktif lagi. Sabar kata Allah, aku akan rubah nih supaya subur. Dang! Gunung meletus. Berantakan? Tapi sekarang lihat itu di semua tempat di mana ada letusan gunung. Subur, indah. Saya kemarin pergi ke Gunung Papandayan. Sama teman-teman yang mau jadi panitia untuk milad. Indah sekali ya ayah di sini, ya. Tanamannya kan subur sekali ya di sini, lihat. Di bawah Gunung Papandayan itu, wah, kentang, kubis, kucai, luar biasa. Naik lagi ke atas, pemandangannya indah tuh dari atas. Bekas letusan gunung, luar biasa. Berantakan nggak dulunya? Sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Begitulah cara semesta melakukan perubahan. Hebat nggak? Coba, di setiap ada letusan gunung, selalu ada tempat wisata. Betul nggak? Di Bandung ada Gunung Tangkuban Perahu. Kesana lagi di Ciwidey ada Kawah Putih. Di sana ada Gunung Merapi, saya juga udah ke sana. Naik jeep tuh ke atas. Luar biasa. Ada pemandian air panas. Di situ ada cottage, ada resort, ada hotel. Betul? Luar biasa. Pergi ke Garut, ada yang namanya Darajat Pas. Itu dari Kawah Darajat itu. Air panasnya luar biasa. Segar itu, mandi di sana. Jadi perubahan itu seperti itu sifatnya. Sulit di awal,
berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Nah, yang hari ini berantakan. Karena kalian nggak sadar bahwa sebetulnya proses belum selesai. Keluarlah di sini pesimisme, keluarlah di sini putus asa. Karena yang dilihat adalah kenyataan hari ini yang berantakannya. Padahal semesta sedang melakukan perubahan. Dan semesta itu tidak akan pernah membiarkan diri kita, tidak akan pernah kita dibawa oleh semesta untuk berubah. Cuman kita sering tidak ikut menari dengan tarian kosmik dari semesta ini. Betul? Akibatnya apa? Seperti kambing. Kalau diikat kemudian dia ikut sama yang nuntun, gak sakit. Tapi diikat kemudian merod, tidak mau ikut yang nuntun, sakit jadinya. Jadi sakit itu karena merod. Sakit itu karena gak mau ikut. Jadi sudah dituntun kita oleh Allah, tapi gak mau ikut Allah, sakit. Sudah dituntun sama Allah, gak mau ikut Allah, sudah gagal, bangkrut, menderita. Jadi semua penderitaan kita hari ini hanya alarm bahwa kita gak mau ikut Allah. Gitu aja. Jadi itu alarm supaya kita pulang sebetulnya. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat mengubah pikiran mereka tidak bisa mengubah apapun. Masih ingat klausul saya? Nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan ditentukan oleh kata-kata. Kata-kata ditentukan oleh pikiran. Jadi sumbernya perubahan nasib adalah pikiran. Jadi oleh karena itu maka ingin melakukan perubahan dalam hidup, ubah aja pikiranmu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi ketika pikiran tentang masa lalu diubah, kan rubah. Semudah itu sebetulnya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Cuman kita kadang-kadang tidak menyadari. Mana pikiran, mana kesadaran. Sudah hidup bertahun-tahun sampai sekarang belum bisa membedakannya. Coba, gak luar biasa itu. Naon wae hirup teh di dunia teh. Hayangnya nyaho kegiatan si eta. Naon wae hirupna gitu. Udah usia puluhan tahun, sudah di atas kepala 6. Sengaja saya kepala 6 karena saya baru kepala 5. Biasanya nggak masuk. Sudah di atas kepala 6. Ini belum bisa membedakan mana pikiran, mana kesadaran. Naon wae atuh. Kamana wae gitu saya pengen nanya. Naon wae atuh pagawean teh. Luar biasa ya. Jika kita tidak berubah, berarti kita tidak tumbuh. Dan jika kita tumbuh, berarti kita tidak hidup. Dan ciri hidup mah tumbuh. Ciri tumbuh berubah. Itu pohon beringin yang saya lempar itu. Itu dulu dilempar oleh saya. Dilempar begini sama potnya. Itu ke situ. Kenapa saya lempar? Karena ini dulu belum ada bangunan. Jadi saya melempar aja, lempar udahlah biar tumbuh. Itu rasa terima kasihnya luar biasa. Dilempar aja tumbuhnya kayak gitu. Dan sekarang jadi pelindung. Untuk, tuh coba lihat, udah segede gitu. Kenapa dia berubah? Dulu saya lempar, sekarang boro-boro. Ya, saya bisa melempar dia, nyabut aja udah gak bisa. Betul gak? Udah kokoh kayak gitu. Berubah gak? Berubah. Kenapa berubah? Karena dia tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena hidup. Jadi hidup, tumbuh, berubah. Itu ciri hidup. Paham? Hidup, tumbuh, berubah. Mati, cicing wae, terubah.
Ari ngaku hirup. Lucu ya. Kayaknya saya katanya, Ari kamu teh hirup ente. Ciri orang hirup itu tumbuh dan berubah. Itu ketemu saya 2 tahun yang lalu ngeluh. Ketemu lagi 2 tahun berikutnya ngeluh. 4 tahun berikutnya ngeluh. Naon wae atuh maneh teh. Ari ngaku hirup. Padahal ciri hidup itu adalah tumbuh dan berubah. Tumbuh tidak, berubah tidak. Saya kasih tahu para sahabat. Tumbuhnya fisik kita itu tidak disebut pertumbuhan sebetulnya. Karena pertumbuhan itu tumbuhnya kedewasaan kita. Karena kalau ngukur pertumbuhan dari fisik loba nu karolot. Kalah juga bubudakeun. Iya. Aing aku mah kolot tapi bubudakeun. Tah eta loba teuing ulin jeung momobilan. Iya. Ya, yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri sini. Kalau kalian masih bubudakeun, loba teuing nyoo momobilan. Yang sebelah kanan lamun bubudakeun keneh, loba teuing nyoo orok-orokan. Karena itu ya terjebak oleh permainan. Tidak dapat pelajaran dari permainan ini. Jadi yang sebelah sini bubudakeun, ibu budakeun. Nu ieu mah resepna orok-orokan, nu ieu mah resepna momobilan. Gitu. Disebutna teh ku budak ayeuna mah apaan? Mager. Saya juga gaul, tahu anak muda. Karena punya anak gadis. Mager, malas gerak. Sudah mager fisiknya, iya, udah tidak berhenti makan. Mager juga mentalnya. Ini kalau sudah mager urusan mental, ini luar biasa. Maaf ya, saya tuh menghargai kalian yang datang ke tempat ini. Saya yakin ya, kalian tuh orang-orang yang mau berubah. Yang sadar kalau kalian ada dalam kegelapan, sadar bahwa sebetulnya di tempat sana ada cahaya. Ketika sadar bahwa kita ada dalam kegelapan, maka kita akan menemukan cahaya. Tapi orang yang tidak sadar kalau selama ini dia tinggal dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Jadi saya kasih tahu ya, Allah itu akan menghendaki orang-orang yang punya kehendak. Kalau kalian mau berubah, semesta akan menyediakan sarana untuk perubahan itu. Percayalah. Di mana ada keinginan, di situ akan ada jalan. Ini jalan dibukakan luar biasa. Ya, keren ya. Jadi saya ucapkan selamat deh. Walaupun masih mager-mager, tapi lumayan lah. Udah datang di sini berarti udah mau berubah. Kenapa mau berubah? Sian disebutkan paeh. Habis kajian gini kan gampang ya, kajian dengan saya. Sian disebutkan paeh. Hayang disebut hirup. Dah hirup tumbuh. Betul? Tumbuh berarti berubah. Awas ya, bukan tumbuhnya fisik sekali lagi. Karena pertumbuhan fisik tidak masuk dalam konteks perubahan. Yang saya maksud di sini adalah tumbuhnya kedewasaan kita. Ya. Jadi ulang tahun itu ulang tahun. Kenapa sering meniup lilin? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ngerti gente? Paham nggak? Ini yang suka ulang tahun, ditanya tiup lilin juga nggak ngerti. Tapi hayang we tiup lilin teh, teu ngarti oge. Lilin itu datang dan pergi. Karena yang tidak datang pergi ini nih keabadian. Nih, Sang Hyang Tayat. Aya we, tiba heula ge kieu we. Lilin mah aya jeung eueuh.
Diayakan ke urang, nu ngayakeun, dieuweuhkeun ke urang. Aya ku ayana eueuh ke eueuhna. Gitu lilin. Artinya kalau sudah dewasa, sudah ulang tahun, harusnya menjadi dewasa. Apa artinya? Harus sadar, aya jeung eueuh teh jeunan urang. Kan lilin kadang nyala, kadang tidak. Itu aja. Yang ada tuh ini nih Sang Hyang Taya. Aya we ieu. Betul? Itu. Dan lilin juga lambang dari cahaya. Cahaya mendatang dan pergi. Panon poe itu adalah tinggal dalam kegelapan. Awas jangan salah. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Kenapa terang? Karena sekarang ini ya gelapnya dia, penutupnya dia, gelapnya dia ditutupi oleh cahaya dia sendiri. Makanya gelapnya nggak ada. Coba bumi kita. Ini sekarang terang, ya. Nanti malam ini terang pergi. Sesana naon? Sekarang saya tanya, apakah di balik terang ini ada gelap? Ada. Gelap itu abadi, sedangkan terang datang dan pergi. Kayaknya nanti belajar meditasi di tempat yang gelap sekali. Nanti saya ajarkan nanti. Tidak gelap. Justru di situ kita menemukan kesejatian. Karena cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ditiup lilin. Artinya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ketika ditiup, kembalilah pada kegelapan. Kembalilah kepada keabadian. Gitu maksudnya. Suka ulang tahun kan? Dirayakan, ngerti gente. Potong kue. Ah, ini saya nggak bisa nih kalau ini ngertiin. Ini nggak ada ini. Kalau sudah masuk sini nggak ada. Ya udah makan aja. Jika kita mengubah cara kita untuk melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah, betul? Jadi sebetulnya perubahan tidak selalu keluar. Kalau kita ingin ya melakukan suatu perubahan, bisa juga kita melihat cara kita melihat. Kita mengubah cara kita melihat sesuatu. Begitu kita mengubah cara melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah. Betul? Hebat sebetulnya. Nah kita ini sulit untuk mengubah cara di sini. Cara melihat susah dirubahnya. Hayang gitu wae. Yang ingin berubah itu yang dilihat. Padahal yang dilihat kita tidak punya kuasa mengubahnya. Kita hanya punya kuasa untuk mengubah cara melihat. Gitu. Betul nggak? Iya. Gimana cara melihat Bandung supaya robah? Lihat Bandung jangan dari beca. Coba lihat Bandung dari ketinggian. Robah gitu. Bandung teh dilihat dari cara yang berbeda. Dilihat dari tempat yang berbeda. Sama kehidupan kita seperti itu. Ya. Kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh. Kedewasaan adalah ketika berhenti membuat alasan. Dan orang yang terus mengeluh, orang yang terus membuat alasan, sebetulnya dia sedang tidak mau mengubah dirinya. Jadi lihat saya semuanya. Saat kita berhenti mengeluh, saat kita berhenti membuat alasan, berarti saat ini pula kita sedang melakukan perubahan. Paham? Oke. Jadi hidup tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan. Jadi mengandalkan kebetulan dalam hidup tidak lebih baik. Tetapi kalau ingin lebih baik hidup, rubah. Contoh, caringin, pohon beringin, saya lempar tumbuh.
Gimana ya kalau saya tanam di tempat yang merenah, betul nggak? Mungkin kan lebih baik lagi, kan begitu. Makanya kalau ada perencanaan mungkin lebih baik. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Langkah keduanya adalah penerimaan. Inilah pentingnya, kesadaran, penerimaan. Aduh, ini dua kata yang mahal, kesadaran dan penerimaan. Jadi langkah pertama menuju perubahan adalah sadar. Langkah kedua adalah menerima. Jadi yang disebut dengan menerima itu justru itu merubah. Karena kebanyakan kita mengatakan menerima toswe tampi. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Yang namanya pasrah sumerah, ya, itu sebetulnya adalah menerima dulu, setelah itu rubah. Karena kalau kita menolaknya juga akan datang berulang-ulang. Menikmati kesuksesan membutuhkan kemampuan beradaptasi. Hanya dengan bersikap terbuka terhadap perubahan, kita akan memiliki kesempatan sejati untuk mendapatkan hasil maksimal dari bakat kita. Ada beberapa momen dalam hidup yang membuah kita selamanya, betul? Pernah nggak? Selalu ada dalam hidup momen atau kejadian yang mengubah kita selamanya. Saya yakin para sahabat yang ada di sini itu karena ada satu momen yang menyebabkan ada di sini. Momen itu bisa apa saja. Bisa duit kita hilang, harta kita hilang, orang yang kita cintai hilang, itu momen namanya. Dan momen itu ada, sebetulnya diadakan semesta agar kamu berubah. Tetapi selama ini kita menolak momen itu. Karena kita belum mengerti maksudnya apa. Betul? Ulangi. Ada beberapa atau satu atau dua momen dalam hidup yang mengubah kita selamanya. Ayo, yang jadi pengusaha, mungkin ada momen yang mengubah dia jadi pengusaha. Betul nggak? Iya. Selalu ada momen. Jika kita fokus pada hasil, kita tidak akan pernah berubah. Tapi jika kita fokus pada perubahan, kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita fokus pada hasil, kita tidak pernah berubah. Terus saya fokus pada hasil. Tapi kalau kita fokus pada perubahan, hasilnya akan kita dapat. Fokus pada perubahan berarti fokus pada proses. Pada saat kita mau mendapatkan hasil. Ya? Oke. Hidup adalah tentang perubahan. Terkadang menyakitkan, terkadang indah. Dan sebagian besar waktu adalah dua-duanya. Setuju? Ulangi lagi. Hidup itu tentang perubahan. Kadang menyakitkan, kadang indah. Nah, sebagian besar waktu isinya apa? Dua-duanya. Jadi sebetulnya menyakitkan dan indah itu akan selalu hadir. Ternyata kesedihan dan kebahagiaan itu serumah. Tahu? Di ruang tamu ada kebahagiaan, di kamar sudah menunggu kesedihan. Saima. Sadar bahwa dua-duanya serumah. Jadi apa yang mau kita tolak? Serumah. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan terbesar waktu kita. Itulah selama ini kita memboroskan energi dan waktu hanya memikirkan sesuatu yang jelas-jelas teu bisa dirubah. Tanu nyarari hate teh.
ngebeakeun energi dan waktu. Ada nggak orang nyeri hati, sakit hati karena masa depan? Ada? Makanya tong minang ting ningali foto. Oh iya keur waktu di anu. Oh ingat si anu ngomongkeun urang. Makanya kalau saya bersyukur waktu kecil saya nggak punya foto. Rek sanu motona. Makanya saya tidak ada kalau ditanya apa kenangan waktu kecil, nggak ada. Coba keur ngalasuluh di foto, sedih kan? Duh, iya keur ngalasuluh beula gitu. Labuh deh kauhangan. Sedih, makanya alhamdulillah saya mah tidak punya foto masa kecil. Makanya saya lihat masa sekarang aja. Saya juga jarang-jarang lihat album gitu. Beda ya dengan ibu-ibu. Bukan. Terus dibukaan teh bae deh. Salah sorangan dari tinggalian wae. Ya. Kamu saya tidak terlalu tertarik ya untuk menyimpan foto. Ya kecuali Kang Dadan. Karena harus ada arsip. Kalau saya di sini nggak ada foto. Nah, udah foto milad yang lalu udah pupus sekaliwat. Gitu. Tapi kalau bagian dokumenter mah perlu ya. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan yang terbesar. Apa yang tidak bisa kita ubah? Masa lalu. Kemarin saya pintar. Jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak. Jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Itu bedanya orang pintar dengan orang bijak. Jadi orang yang suka ingin mengubah dunia tuh pintar. Tetapi belum bijak. Karena orang bijak tidak pernah mengubah dunia. Dia ubah aja dirinya ke dalam. Gitu. Kira-kira kalian termasuk pintar atau bijak? Iya ditanya mah pasti jawabannya bijak. Pengen mengubah situasi di rumah, hayo we keluar. Nitah pagawean teh. Lain mere contoh. Oh kaera. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang akan menolaknya. Setuju? Makanya saya itu sebenarnya sekarang sedang mengubah kalian. Tapi kalian tidak merasa sedang diubah oleh saya. Karena saya mengubahnya pelan-pelan. Kapan saya bicara frontal sama kalian? Enggak. Jadi buatlah itu nampak sangat kecil dan sepele sehingga orang bahkan tidak menyadarinya kalau dia sedang diubah. Nih terutama mengubah anak-anak. Hati-hati mengubah anak-anak. Anak-anak itu egonya sedang kuat-kuatnya. Makanya kadang-kadang ada orang tua pasea tajeng budak. Jika can pernah jadi budak wae. Makanya tuh bedanya. Budak mah can pernah jadi kolot. Ngaja ya mah diomongkeun teh. Mengarti. Ari kolot mah pernah jadi budak. Cing atuh kolot teh ngelehan ka budak. Ima budak disuruh ngelehan wae ka kolot. Gitu. Teh eta bibit pipesayan papesean teh kolot jeung budak teh. Ieu kolotna teu ngarasa jadi budak. Anak tidak pernah jadi orang tua. Karena orang tua mah pernah jadi anak. Ngerti enggak? Jadi orang pintar jangan suka ya benci sama orang bodoh. Dah orang bodoh mah belum pernah pintar.
Karena orang pintar mau pernah jadi bodoh. Sing sadar we, urang ge pernah gitu, maklum we ka batur. Assalamualaikum, gitu aja. Kalau ketemu orang bodoh kasih salam aja. Makanya ada kata-kata bagus. Ya. Punya musuh 100 tapi pintar lebih bagus daripada punya teman 1 tapi bodoh. Itu sparring partnernya kan kuat. Betul enggak? Musuh 100 tapi pintar, bakal pintar orang dan musuhnya pintar. Makanya kalau kita tertipu orang jangan marah. Jangan marah ke orang maksudnya, apalagi marah ke yang tipu. Marah pada diri sendiri, bodoh. Teman pintar mau ketipu. Betul enggak? Gitu. Jadi kalau kita ditipu orang itu marah pada diri sendiri. Orang teh ketipu keneh, berarti orang teh bodoh. Gitu. Lainnya rekan batur nu nipu. Itu para sahabat. Bukan spesies yang terkuat yang akan bertahan hidup. Bukan orang yang paling cerdas, yang paling responsif yang bisa bertahan hidup. Tapi yang paling responsif terhadap perubahan.